Jumpa lagi di Ibu TV. Iya, kita kali ini akan bahas mengenai server ya. Kita mungkin selama ini cuma tahu kalau misalnya kita nonton video YouTube, itu videonya tersimpan di server, entah di mana ya. Lalu saat mengakses email itu juga di server. Lalu Google Drive atau Box atau online storage yang lain itu juga file-filenya tersimpan di server. Dan berbagai aktivitas yang lain yang melibatkan internet itu rata-rata membuat kita terhubung ke server. Lagi-lagi entah di mana server itu ya. Nah, ini berarti server itu ada macam-macam harusnya ya. Dan ada banyak sekali jenisnya. Nah, kali ini kita bahas tentang server. Dan yang satu ini akan menggunakan prosesor Monster dari AMD. Oke, sebelumnya kita udah pernah berkenalan dengan salah satu jenis server, yaitu micro server atau server yang kecil dari HPE. Ini adalah server yang ringkas yang ditujukan untuk beban kerja yang tidak tinggi dan cocok untuk penggunaan pribadi atau UMKM. Posisinya pun bisa di kantor, bisa di ruangan, bahkan kalau motor di rumah juga bisa gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba berkenalan dengan perangkat server dari jenis yang lain lagi, yang kelasnya sekarang lebih tinggi dan memiliki kemampuan komputasi serta security sekelas enterprise atau buat perusahaan-perusahaan besar sekali ya. Bahkan yang satu ini mungkin bisa dibilang sebagai monster kalau dilihat dari sisi core dan kapasitas memorinya. Ya, ini adalah HPE ProLiant DL385 Gen 10 Plus. Coba kita bahas sedikit ya, seperti apa wujud dari server yang super serius yang satu ini. Kita coba lihat apa yang berbeda dari desktop yang biasa kita kenal. Kalau sebelumnya kan yang microserver itu bentuknya mungkin nggak beda jauh dari desktop, bahkan bisa lebih kecil. Kalau yang satu ini gimana? Nah, terlihat kan kalau yang satu ini wujudnya dan isinya sangat jauh beda dari desktop secara umum ya. Bahkan desktop rakitan yang besar pun bisa kalah sama ini. Nah, lalu sebenarnya seperti apa sih fungsi server yang ini nih? Nah, bagaimana kalau kita coba sama-sama tanya-tanya langsung ke HP dan juga AMD ya, karena ini pakai AMD yang satu ini ya, untuk belajar mengenai server Monster yang satu ini. Nah, sekarang kita sudah bertiga nih. Sudah ada Pak Pungki dari HPE, sama ada Pak Reza dari AMD. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih ya sekarang ya, membahas soal perserveran ini. Mungkin dengan Pak Pungki dulu nih Pak ya. Nah, server itu kan ada banyak jenisnya, ada banyak banget jenisnya nih. Nah, kalau si HPE ProLiant DL385 Gen 10 Plus ini masuk server jenis apa nih, Pak? Ya, terima kasih Pak Dedi. Jadi server itu memang banyak sekali ya. Kita yang biasa kenal kan PC desktop yang modelnya tower kita sebutnya ya. Nah, kalau ini kita sebutnya sebagai server model rack. Jadi ini rack ini itu density-nya sangat tinggi. Density itu apa sih? Maksudnya compact. Jadi sangat padat, kemudian secara ukuran kecil tetapi yang bisa diisi banyak sekali. Nah, ini biasanya untuk server model rack ini itu dipasangkan ke rak kabinet yang biasa sudah ada di
data center atau server room itu. Nah, data center atau server room ini memang sebuah ruangan yang didesain khusus memang untuk menaruh kumpulan server. Nah, ini Hmm. biasanya beberapa customer kami sudah banyak yang punya seperti hal ini, Pak Dedi. Oke. Jadi emang nama kerennya adalah server rack atau server yang rak, tapi sederhananya sebetulnya ini adalah server yang ditaruh di rak gitu ya. Disusun dalam Iya, bentuk di rak gitu. Sederhana iya aja gitu. betul. Orang kadang-kadang mikirnya udah kemana-mana gitu. Aduh ini apa sih maksudnya? Pusing saya nggak ngerti. Nggak pusing. Ini server taruhnya di rak. Sederhana sekali sebetulnya ya. Nah ini yang satu ini ya. Yang HP ProLiant DL385 Gen 10 Plus ini dipakai untuk kebutuhan apa aja nih? Lalu siapa aja yang pakai server yang tipe seperti ini, Pak? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Ini sebenarnya Hmm, ini memang server yang bisa dibilang banyak sekali penggunaannya. Kita mhm, bisa gunakan seperti zaman dulu, server biasa, kemudian kita install dengan sistem operasi, baik itu dari mhm. Linux atau itu menggunakan Windows atau mungkin yang lain, itu kita bisa gunakan di situ. Kita nyebutnya sebagai bare metal. Atau kita bisa Bare digunakan metal. juga untuk virtualisasi. Karena ini Hmm, server kan sangat powerful ya, dengan jumlah core yang sangat banyak, kita bisa pecah-pecah. Satu server physical ini kita bisa gunakan untuk beberapa sistem operasi. Tergantung dari spesifikasinya, ada yang bisa dengan 10 sistem operasi dalam satu server ini, atau bisa dengan lebih dari 10 sistem operasi, dan ini juga bisa digunakan dengan kita sebut dengan HPC, High Performance Computing. Nah, ini High Performance Computing ah, ini, eee, cikal bakalnya nanti kalau setelah besar itu kita sebut sebagai superkomputer. Nah, ini superkomputer. berkembang arah arah ke sana. Jadi sangat banyak aplikasi-aplikasi atau software-software yang bisa dipasang, di dalamnya atau digunakan untuk misalkan contohnya untuk virtualisasi tadi atau Hmm, digunakan untuk data. Dan ini untuk oh, penggunanya sangat banyak ya, mulai dari kita sebutnya SMB, small mhm, medium business juga sudah menggunakan model seperti ini, bahkan yang sampai corporate enterprise, seperti banking-banking yang kita kenal, kemudian ya. beberapa perusahaan manufacturing, kemudian healthcare, dari rumah sakit, ini pelanggan-pelanggan untuk yang server seperti ini. I see. Oke, jadi benar-benar fleksibel ya, bisa buat bare metal. Oh, buat yang nggak ngerti bare metal itu berarti ya dipakai seperti komputer kita aja, tapi taruhnya di rak server sana, dihubungkannya via virtual ya, via via internet nanti, begitu ya kurang lebih ya kalau bare metal ini ya. Diperlakukan Iya, seperti PC kita aja sebetulnya kalau bare metal. Kalau virtualisasi berarti satu server atau satu komputer bisa dibagi-bagi gitu buat banyak orang. Jadi iya. fungsinya bisa macam-macam nih ya, dan kegunaannya software-nya juga bisa macam-macam. Yang menarik ini kan sangat fleksibel banget nih, yang bikin servernya ini bisa fleksibel bahkan sampai mendekati, kemampuan dari sebuah superkomputer tadi ya, cikal bakal sebuah superkomputer tadi itu. Itu apa sih? Apa kira-kira nih kelebihannya nih, Pak? Banyak sekali ya sebenarnya ya. Jadi memang terlihat seperti satu server, dilihat bentuknya sama aja dengan server Mhm, yang lain, kemudian beberapa merek yang lain sama aja, tapi sebenarnya kita tahu seperti halnya kita menggunakan handphone, kita merasakan merek satu dan merek 2, merek 3, sama-sama mungkin, yang banyak variannya itu Android lah ya. Android nah, kan merek satu, merek 2 memang sama-sama Android, tetapi pada saat kita menggunakan beda gitu ya oke, rasanya ya. iya, Nah, banyak juga fitur yang kita tanamkan di dalam servernya dari HPE dan dengan khususnya di DL385 ini salah satunya prosesor AMD. mhm, Tipe modelnya oke, adalah AMD EPYC gitu ya. Kalau di oh server oke, mereka menamakannya dengan EPYC. Nah, di sini itu dia pilihan jumlah core-nya sangat lebar, mulai dari 8 core hingga yang paling besar itu 64 core dalam satu prosesor. Server ini bisa 2 prosesor. Jadi kalau kita pakai yang terbesar, 2 kali oh banyak, 64 core, itu 128 core. Itu 128 bisa core. dibilang itu sangat banyak. PC Iya saya iya aja iya, masih benar benar. pakai 4 atau 8 core itu udah mentok ya. Iya Ini iya. 128 core ini besar banget dan ini saat ini memang yang terbesar di market ya. AMD, menurut saya sangat bagus, mengeluarkan teknologi sehingga mereka bisa mendapatkan, bisa penghargaan ya, bisa dibilang ini wow luar biasa bisa 64 core seperti ini ya.
Dan ini core tadi ya, kita coba bayangkan aja, apa sih dari tadi yang disebut bisa 8 core, 64 core, memangnya kenapa dengan jumlah core seperti itu? Ya kita kalau di handphone juga kan kita biasa dapat pada saat kita mau beli handphone kan ada informasinya ya. Wah ini dengan Ada. octa-core, ini dengan Iya. quad core. Kalau quad Iya. core itu maksudnya 4 core, octa-core 8 core. Betul. Maksudnya apa gitu? Emangnya kenapa dengan jumlah core yang banyak gitu ya? Nah ini contoh aja nih, biasanya atau jika ya kita anggapnya jika satu core itu digunakan untuk satu aplikasi, berarti semakin banyak core-nya, berarti kita semakin banyak bisa menjalankan aplikasi itu bersamaan. Atau Iya, kita iya. biasanya sebutnya dengan concurrent. Nah, itulah yang Concurrent. memungkinkan kita pada saat kita lagi misalkan dengerin musik gitu ya, dengerin musik dengan aplikasi di handphone. Tapi kita bisa chattingan tanpa Ya, kita ya, ya. terputus secara musiknya. Nah, itu kalau kita nggak di core-nya sedikit atau hanya satu core, nggak bisa itu Bisa, dilakukan. iya. Nah, Benar. inilah keuntungannya kalau kita menggunakan jumlah core yang banyak gitu ya. Nah, ini memang teknologi yang baru dan ini fitur ini memang seperti ini kita sudah dapatkan itu dari AMD, bahkan dari HPE sendiri sudah membenamkan fitur InfoSight kita sebutnya. InfoSight ini adalah AI-nya yang HPE berikan untuk semua pelanggan kami itu digunakan untuk monitoring. Bagaimana sih sebenarnya kondisi server ini gitu ya? Bagaimana kondisi server ini? Apakah nanti ada bermasalah atau nanti tetap baik-baik saja? Nanti jika ada masalah maka akan diberikan informasi melalui email. Dan ini free. Kita berikan free, tidak ada biaya tambahan karena ini sudah value added yang kita berikan buat pelanggan kami semua. Nah, jadi tadi ada InfoSight, itu menarik banget ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, pelanggannya itu bisa dapat kabar dari server. Ini menarik sih Pak, karena di HP ini menyediakan ini secara free ya, udah bawaan gitu ya Pak Mugi ya, udah langsung Ya, bawaan. betul sekali. Betul, Nah, itu Kak menarik. Didi. Nah, sekarang kayaknya saya mau ngulik lebih jauh soal AMD EPYC-nya sendiri. Ini menarik nih tadi ya. Karena satu prosesor bisa 64 core, berarti sebuah server yang kecil yang ada 2 dudukan prosesor, otomatis bisa dapat 128 core. Dulu-dulu susah nih dapat kayak begini. Satu server bisa isi 64 core aja biasanya isinya udah lebih dari 2 prosesor. Nah, sekarang 2 prosesor doang, itu udah dapat 128 core atau 128 inti atau 128 otak yang bisa bekerja. Ini AMD EPYC-nya bener-bener epic nih. Nah, untuk AMD EPYC pertama kali kita kenal AMD EPYC itu sempat diundang sih sebetulnya di launching-nya di Austin di Amerika, tapi waktu itu masih eranya website kita, waktu itu masih ditulis gitu, belum model di videoin gitu. Nah, jadi sekarang kayaknya lebih pas nih ya kalau dibahas mumpung kalian ada Pak Reza juga dari AMD. Pak Reza bisa bahas mengenai si AMD EPYC nih, gimana Pak AMD EPYC ini? Iya, terima kasih Pak Deddy untuk pertanyaannya. Jadi ini AMD EPYC ini merupakan produk dari AMD sendiri, di mana AMD EPYC ini merupakan prosesor yang dikhususkan untuk data center. Jadi khusus untuk data center dengan namanya AMD EPYC. Di mana saat ini AMD EPYC ini merupakan prosesor x86 dengan satu single socket dengan jumlah core 64 core. Jadi dengan teknologi 7 nanometer, yang dimana di kompetitor lain belum ada yang memiliki teknologi dengan 7 nanometer. Dan dengan satu single socket memiliki 64 core. Dan satu lagi yang menariknya itu adalah dengan konsumsi daya yang lebih rendah ya. Jadi masalah isu overheat itu sudah tidak ada lagi gitu. Nah, jadi dengan adanya jumlah 64 core, kemudian teknologi 7 nanometer, kemudian konsumsi daya yang sangat rendah, itu memberikan benefit untuk dalam hard performance dan juga untuk konsumsi daya lebih efektif, lebih efisien. Seperti itu Pak Deddy yang saat ini. Oh gitu. AMD EPYC. Ya. Nah, ini AMD EPYC yang di HPE ProLiant DL385 Gen 10 Plus ini versi yang baru berarti ini Pak ya? Kalau yang baru ini apa sih bedanya dari yang sebelum-sebelumnya nih? Iya. Jadi untuk di AMD EPYC ini sebenarnya udah ada, kita ini sekarang udah generasi ketiga ya Pak ya. Oke. Jadi sebelumnya generasi pertama itu kita sebut generasi Naples, kemudian kedua ROM, dan ketiga sekarang ini Milan. Di mana Milan ini dan teknologi terbaru, di mana codename itu ada dua sekarang, Milan dan Milan X.
Nah, yang terbaru ini dia memiliki L3 cache ya. Jadi L3 cache ini kapasitas penyimpanan yang cukup besar dibandingkan kompetitornya, up to sampai 768 MB, yang membuat AMD sangat leading ya dalam teknologi prosesor. Sehingga dengan kapasitas yang seperti ini memberikan dampak yang signifikan dalam performa komputasi data, Pak Irfan. Ini yang menjadikan AMD memberikan benefit dalam hal konsumsi daya, space, dan performance. Jadi memiliki strong value untuk performance, price, dan power efisiensi. Demikian Pak Deddy untuk mengenai yang terbaru AMD EPIC ini. Nah, kalau dari AMD sendiri, menurut AMD sendiri, AMD EPIC ini jenisnya sebetulnya ada berapa sih? Dan biasanya ditujukan untuk kebutuhan apa aja sih AMD EPIC ini? Oke, jadi kalau AMD EPIC itu sebenarnya kita memiliki tipe prosesor mulai dari 8 core sampai ke 64 core. Jadi kita memiliki dari 8, 16, 24, 28, 32, 48, 56 sampai 64 core. Dan yang membedakan itu adalah semua tipe prosesor ini, baik dari yang jumlah core dari 8 core sampai 64 itu memiliki feature yang sama. Jadi kita sebut itu all feature inset ya. Jadi tidak ada perbedaan baik itu customer membeli yang menggunakan 8 core dengan 64 core, feature-nya sama. Jadi kita buka semua sehingga ini bisa digunakan untuk berbagai macam workload, baik yang dari small workload gitu ya hingga enterprise workload gitu, atau untuk juga high performance computing, virtualization, database, AI, machine learning. Nah, jadi kita bisa masuk di semua area untuk solusi-solusi yang saat ini yang sedang dibutuhkan oleh customer. Demikian Pak Didi. Oh gitu. Jadi emang multifungsi ini ya. Emang multifungsi. Betul. Jumlah core-nya banyak, irit, otomatis langsung dia multifungsi ya. X86 ya jelas multifungsi ya kalau sekarang ya. Kembali lagi nih, kalau dari HPE sendiri nih, apakah ada server-server lain selain yang satu ini yang juga udah pakai AMD EPIC nih Pak? Dan dipakainya buat apa aja Pak? Ya, kita paham ya sebenarnya satu server tidak bisa menjawab semua kebutuhan ya. Karena kalau kita keluarkan yang besar saja harganya nanti terlalu mahal. Kemudian kita keluarkan yang kecil nanti nggak cukup untuk kebutuhan yang besar gitu ya. Jadi untuk yang server dengan prosesor AMD ini kita keluarkan beberapa model memang. Mulai dari yang seperti DL325, DL345, DL365, kemudian DL385 ini. Kemudian ada yang untuk memang kita desain untuk superkomputer gitu ya, itu dengan tipe prosesor dengan XL225, ada juga yang dengan Cray. Nah ini sangat banyak sekali kita adopsi sesuai dengan kebutuhan. Bahkan kita juga kerjasama dengan AMD itu untuk memberikan salah satu superkomputer tercepat di dunia saat ini. Itu kita mencapai dengan hitungan 1 exaflops nyebutnya. 1 exaflops itu bisa dibilang sekitar 1000 triliun kalkulasi per detik. Bisa dibilang itu udah sangat besar bisa dibilang, dan itu memang ada implementasinya baru kita announce di Juni 2002 ini di Amerika. Baru announce Juni 2022 ini ya. Betul sekali. Luar biasa. Berarti skalabilitasnya dari si prosesor ini emang luar biasa, jauh banget. Dan dari HPE sendiri menanggapi dengan bikin produk-produk sampai ke superkomputer bahkan ya. Betul. Ini luar biasa. Oke, kalau gitu saya rasa sudah cukup, teman-teman juga kayaknya udah cukup dapat pencerahan kali ini. Terima kasih banyak nih Pak Pungki, terima kasih Pak Reza. Penjelasannya ini sangat mencerahkan, seharusnya membantu untuk pemahaman terhadap server kelas enterprise, terutama yang pakai prosesor AMD EPIC ini. Terima kasih Pak. Iya, jadi kita udah lihat ya, server yang satu ini memang untuk melayani banyak banget jumlah pengguna ya. Dan prosesor AMD EPIC yang digunakan dalamnya memang sepertinya pas banget di sini karena jumlah core-nya yang luar biasa banyak. Dan satu prosesor aja bisa punya sampai 64 core, berarti virtualisasi tentunya akan banyak sekali orang yang bisa menggunakan atau memanfaatkan satu server aja. Atau kalau mau dipakai untuk komputasi super kenceng dengan AI tentunya yang seperti ini nih sebetulnya server yang dibutuhkan. Nah, seiring dengan berkembangnya cloud computing, ya server-server yang semacam inilah yang akan jadi motor atau akan jadi mesinnya dari layanan-layanan cloud tersebut. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai server kelas enterprise ini. Semoga bisa mencerahkan. Saya Didi Irfan, Jagat TV.